Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini kita masih akan mempelajari mengenai ketenagakerjaan, di mana akan ada dua materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi apa sajakah itu? Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai peran pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan. Lalu, materi kedua yang akan kita bahas adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk siapkan buku dan juga alat tulisnya agar kalian dapat mencatat materi pada video kali ini ya. Materi pertama, kita akan membahas mengenai peran pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan. Pemerintah sebagai pengatur sebuah negara memiliki peran dalam mengatur perekonomian di negaranya. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negaranya. Salah satunya adalah permasalahan dalam bidang ekonomi. Berikut adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada di negaranya. Yang pertama, yaitu menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di suatu negara berhak membuat peraturan mengenai ketenagakerjaan, di mana peraturan ini dibuat bagi kepentingan negara agar terciptanya kestabilan dalam perekonomian dan juga kesejahteraan dalam perekonomian pada suatu negara. Salah satu peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Dan juga masih banyak peraturan yang lainnya yang mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan. Cara kedua yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas dari tenaga kerja. Rendahnya kualitas dan produktivitas dari tenaga kerja akan mengakibatkan permasalahan bagi ketenagakerjaan. Maka dari itu diperlukan peranan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasinya. Apa yang harus dilakukan pemerintah guna meningkatkan kualitas dan produktivitas dari tenaga kerja? Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dari tenaga kerja, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan manajemen bagi para tenaga kerja. Contohnya seperti di Indonesia yaitu adanya program prakerja dan juga adanya balai pelatihan kerja yang dikhususkan untuk peningkatan kualitas dari tenaga kerja di Indonesia. Yang ketiga adalah mengembangkan kesempatan kerja di dalam negeri. Kesempatan kerja yang sedikit dan angkatan kerja yang banyak pada suatu negara menyebabkan sebuah permasalahan dalam ketenagakerjaan. Lalu, bagaimana cara mengembangkan kesempatan kerja di dalam negeri? Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan. Contohnya adalah dengan mengadakan transmigrasi, di mana hal ini dapat menjadikan persebaran tenaga kerja akan semakin merata, yang nantinya dapat memicu terbukanya kesempatan kerja di daerah-daerah. Lalu juga dapat dilakukan dengan penciptaan wirausaha baru. Wirausaha baru ini nantinya dapat meningkatkan lapangan kerja yang ada sehingga semakin banyaknya angkatan kerja yang dapat diserap. Lalu yang keempat adalah dengan mengembangkan kesempatan kerja di luar negeri. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak negara yang telah memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Seperti halnya Indonesia yang juga mempunyai hubungan baik dengan negara sahabat. Hubungan antar negara ini juga dapat dijadikan sebagai peluang perluasan dari lapangan pekerjaan. Dengan adanya hubungan antar negara, masyarakat suatu negara dapat bekerja di luar negaranya. Contohnya, seperti di Indonesia yaitu adanya penyaluran TKI ke beberapa negara.
Cara kelima dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja ini perlu dilakukan agar kesejahteraan tenaga kerja itu terjamin. Hal apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Hal yang dapat dilakukan adalah seperti mensosialisasikan standar pengupahan bagi para pekerja, dan juga dapat mensosialisasikan dan membuat mengenai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang keenam adalah dengan membina hubungan industrial dalam negeri dan juga internasional. Contohnya adalah seperti pembangunan hubungan yang harmonis dengan cara mengembangkan serikat pekerja dan juga pengusaha baik dalam negeri maupun internasional. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dari tenaga kerjanya. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan mutu tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha pada saat ini adalah menerima tenaga kerja yang sudah siap pakai. Ini berarti sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja haruslah sudah siap memiliki nilai tambah, yaitu berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Sementara, kita dapat melihat bahwasannya masih banyak tenaga kerja di pasaran yang masih berpendidikan rendah. Hal ini berarti tenaga kerja tersebut belum siap pakai dalam dunia usaha. Untuk peningkatan kualitas tenaga kerja, diperlukan beberapa pihak. Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua adalah pihak swasta, dan yang ketiga adalah individu. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja dari pihak pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi atas kesejahteraan rakyat di suatu negara dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengatasi masalah pengangguran di negara tersebut. Upaya ini biasanya difokuskan guna melatih seseorang menjadi manusia yang terampil, kreatif, berinisiatif, dan berkarakter. Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran? Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu yang pertama adalah dengan mendirikan Balai Latihan Kerja atau BLK dan memaksimalkan fungsi dari BLK. Apa itu BLK atau Balai Latihan Kerja? BLK merupakan salah satu fasilitas pemerintah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengasah keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, di mana BLK ini akan dibawahi langsung oleh unit pelaksanaan teknis Dinas Tenaga Kerja masing-masing daerah. Adanya BLK yang didirikan pemerintah diharapkan dapat dijadikan tempat untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang lebih yang dapat digunakan untuk bekerja. Upaya kedua yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan program magang dan pelatihan kerja. Program magang dan pelatihan kerja merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja. Karena peserta program ini akan mendapatkan pengawasan dan juga bimbingan langsung oleh para pekerja yang sudah berpengalaman dan juga sudah ahli di bidangnya. Upaya yang ketiga yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mempercepat sertifikasi profesi. Fungsi sertifikasi adalah meningkatkan semangat kerja dan juga membentuk tenaga kerja dengan daya saing yang lebih tinggi. Karena dengan adanya sertifikasi, tenaga kerja mendapat suatu pengakuan bahwa tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan juga siap kerja sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap tenaga kerja. Upaya keempat yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan layanan kesehatan.
Peningkatan layanan kesehatan di masyarakat, maka akan menghasilkan tenaga kerja yang sehat pula. Beberapa upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan jaminan kesehatan bagi para tenaga kerja, lalu juga memperbaiki sistem sanitasi di tempat kerja, dan juga menjaga kualitas barang konsumsi yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kesehatan yang baik, maka kualitas tenaga kerja akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dan upaya kelima yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan akan sangat mempengaruhi kualitas dari tenaga kerja. Meningkatkan kualitas pendidikan oleh pemerintah ini bertujuan agar meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan yang ada di masyarakat, baik itu pendidikan formal yaitu yang berada di sekolah ataupun pendidikan non-formal. Yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal yaitu dengan menyusun kurikulum dalam sistem pendidikan yang nantinya dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan juga keahlian yang dapat digunakan dan dapat bersaing di dunia kerja. Pihak selanjutnya selain pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas dari tenaga kerja adalah pihak swasta. Instansi swasta atau sebuah perusahaan merupakan pihak yang paling banyak menggunakan jasa tenaga kerja. Sebenarnya antara perusahaan dan juga tenaga kerja itu saling mempengaruhi. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya, sedangkan tenaga kerja membutuhkan perusahaan agar mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran pihak swasta dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan sekolah atau kampus untuk memberikan kesempatan magang bagi para peserta didik di perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan tentang dunia usaha dan juga industri, serta mengetahui skill apa saja yang diperlukan dan juga disiapkan agar dapat terjun langsung ketika nanti sudah lulus ke dunia kerja. Yang kedua adalah dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Dengan adanya bantuan beasiswa pendidikan, diharapkan nantinya banyak masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, maka keterampilan dari tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mengembangkan dirinya. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menghapus aturan-aturan yang dapat menghambat peningkatan kualitas karyawan, memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri bagi karyawan atau tenaga kerja yang mereka punyai, sehingga kualitas tenaga kerja akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pihak ketiga yang dapat mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja yaitu individu. Faktor terbesar yang mampu menciptakan tenaga kerja berkualitas bagus atau baik sejatinya bukan saja datang dari pemerintah maupun dari swasta, melainkan individu itu sendiri. Tidak mungkin kualitas seorang meningkat tanpa adanya dorongan dari dirinya sendiri. Individu adalah pemegang kendali penuh terhadap dirinya sendiri. Tidak mungkin seorang menjadi lebih baik tanpa usahanya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi seorang pekerja. Tidak mungkin seorang pekerja dapat memenuhi kebutuhan kualitas dalam tempat kerjanya jika dia tidak mau meningkatkan kualitas dirinya. Oleh sebab itu, seorang pekerja wajib senantiasa meningkatkan kualitas dirinya agar dapat menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan kualitas dalam tempat kerjanya. Beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu dirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Dalam mencari pekerjaan, seorang harus membekali dirinya dengan berbagai keterampilan dan juga pengetahuan yang diisyaratkan oleh perusahaan secara umum.
seperti misalnya keterampilan komputer, berbahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua adalah menanamkan jiwa wirausaha. Bekerja bukan hanya berarti bergabung pada suatu instansi atau perusahaan. Bila belum atau tidak bekerja pada instansi atau perusahaan, seseorang bisa bekerja secara mandiri, yaitu dengan berwirausaha. Misalnya seperti berternak ayam, berbudidaya anggrek, ataupun berdagang. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya masing-masing untuk mengenali peluang yang ada, seperti misalnya membuat produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi atau pengadaan produk baru, memasarkan, dan juga mengatur permodalan dari operasinya. Cukup sekian materi pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu terus belajar. Sampai jumpa.